Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali dipertemukan dalam pagi yang indah ini. Kami berharap kita semua bangun dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Patut kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya selalu menyertai kita setiap harinya. Untuk itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita melaksanakan segala aktivitas dan pekerjaan kita hari ini, marilah kita datang sejenak ke dalam hadirat Tuhan untuk memuji dan memuliakan Tuhan, terlebih untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Bapa kami yang penuh kasih dan penuh kemurahan, pagi ini kami datang ke hadapan-Mu dengan penuh ucapan syukur, karena Engkau masih memberi kami nafas kehidupan, memberi kami kesempatan membuka mata, dan untuk hari yang baru yang Engkau anugerahkan kepada kami. Tuhan, sebelum kami melakukan berbagai aktivitas kami hari ini, kami ingin terlebih dahulu datang kepadamu. Kami rindu hati kami Engkau tenangkan, pikiran kami Engkau jernihkan, dan kehidupan kami Engkau tuntun. Karena itu, saat ini kami hendak mendengar dan merenungkan firman-Mu. Urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu dan mampukan kami untuk memahami firman-Mu yang akan kami dengar, sehingga melalui firman-Mu kami boleh dikuatkan dan diberkati. Ampuni kami di setiap dosa dan kesalahan kami, sehingga tidak terhalang kami untuk memperoleh anugerah-Mu kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat firman Tuhan yang menjadi pengantar renungan kita pagi ini terdapat dalam kitab Nehemia pasal 8 ayatnya yang ke-11, tertulis demikian. Lalu berkatalah ia kepada mereka, "Pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan, itulah perlindunganmu." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin pagi ini ada yang bangun di antara kita dengan penuh sukacita, tetapi mungkin ada juga yang membuka mata pagi ini dengan pikiran yang langsung dipenuhi berbagai persoalan. Ada yang sedang memikirkan kebutuhan keluarga, ada yang sedang memikirkan pekerjaan, ada yang sedang menghadapi masalah keuangan, ada yang sedang menunggu jawaban doa, ada yang sedang berjuang dengan masalah rumah tangga, bahkan mungkin ada juga yang tersenyum di hadapan banyak orang, tetapi sebenarnya di dalam hati sedang menangis. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kitab Nehemia pasal 8 ini bukanlah sebuah cerita tentang orang-orang yang hidup tanpa masalah. Bangsa Israel baru saja melewati masa yang panjang dan menyakitkan. Mereka pernah mengalami kehancuran, kehilangan, dan pembuangan. Yerusalem yang seharusnya menjadi kota kebanggaan mereka telah mengalami kehancuran. Tembok kota runtuh, kehidupan mereka berantakan. Namun Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk kembali dan membangun. Ketika mereka berkumpul dan mendengarkan firman Tuhan, mereka mulai menangis. Mengapa mereka menangis? Karena firman Tuhan membuat mereka sadar akan kehidupan mereka. Mereka menyadari kesalahan mereka. Mereka melihat betapa jauh kehidupan mereka dari kehendak Tuhan. Namun di tengah tangisan itu, Nehemia berkata, "Jangan kamu bersusah hati." Ini bukan berarti Nehemia menganggap kesedihan mereka tidak penting. Bukan berarti Nehemia tidak peduli terhadap air mata mereka. Tetapi Tuhan tidak ingin mereka terus tinggal di dalam kesedihan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada waktunya kita menangis, ada waktunya kita mengakui kesalahan, ada waktunya kita merasa hancur. Tetapi jangan sampai kesedihan membuat kita lupa bahwa Tuhan masih ada bersama kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Alkitab berkata, "Jangan kamu bersusah hati," Tuhan tidak sedang meminta kita berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Tuhan tidak berkata tidak boleh menangis. Tuhan tidak berkata tidak boleh merasa bersalah. Tuhan tidak berkata tidak boleh merasa lelah.
Tuhan tidak berkata, kalau kamu percaya kepadaku, kamu tidak boleh punya masalah. Tidak, Tuhan mengetahui air mata kita. Tuhan mengetahui ketakutan kita. Tuhan mengetahui beban yang bahkan tidak sanggup kita ceritakan kepada orang lain. Tetapi Tuhan berkata, jangan tinggal di dalam kesedihan itu. Datanglah kepadaku, karena ketika kita tidak mampu mengangkat beban kita sendiri, Tuhan sanggup menopang kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, lalu Nehemia memberikan alasan yang sangat indah. Sebab sukacita karena Tuhan, itulah perlindunganmu. Perhatikan bahwa Alkitab tidak berkata, sukacita karena keadaanmu, tetapi sukacita karena Tuhan. Ini sangat penting. Kalau sukacita kita hanya bergantung pada keadaan, maka ketika keadaan berubah, sukacita kita pun juga akan hilang. Hari ini kita memiliki uang, kita senang. Tetapi ketika uang berkurang, kita gelisah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini pekerjaan berjalan baik, kita bersukacita. Tetapi ketika ada masalah di tempat kerja, hati kita menjadi kacau. Hari ini orang-orang memuji kita, kita merasakan bahagia. Tetapi ketika ada yang menghina kita, hati kita menjadi terluka. Artinya, kalau sukacita kita bergantung pada keadaan, kita akan mudah kehilangan sukacita. Tetapi sukacita yang berasal dari Tuhan berbeda. Kita bisa berkata, keadaan saya belum berubah, tetapi Tuhan saya tidak berubah. Keadaan saya belum selesai, tetapi Tuhan tetap menyertai saya. Saya belum melihat jalan keluar, tetapi saya percaya Tuhan sedang bekerja. Inilah sukacita yang tidak bergantung pada keadaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin pagi ini ada sesuatu yang sedang membuatmu takut. Mungkin ada tagihan yang belum terbayar. Mungkin ada kebutuhan keluarga yang belum terpenuhi. Mungkin ada masalah yang sudah berhari-hari bahkan berbulan-bulan memenuhi pikiranmu. Dan mungkin kamu bertanya, Tuhan, kapan semua ini selesai? Jika itu yang sedang Anda rasakan, dengarkan baik-baik. Masalahmu bukan akhir dari ceritamu. Apa yang sedang Anda alami hari ini bukan berarti Tuhan meninggalkanmu. Jangan mengukur kasih Tuhan berdasarkan keadaanmu, karena sekalipun hari ini keadaan belum berubah, Tuhan tetap memegang kehidupanmu. Kadang Tuhan mengubah keadaan kita, tetapi terkadang Tuhan terlebih dahulu mengubah hati kita agar memiliki kekuatan menghadapi keadaan tersebut. Dan seringkali ketika kita menoleh ke belakang, kita baru menyadari, ternyata selama ini Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada alasan mengapa Nehemia menyebut sukacita Tuhan sebagai perlindungan. Karena orang yang kehilangan sukacita akan mudah kehilangan kekuatan. Ketika hati terus dipenuhi ketakutan, kita menjadi sulit berpikir jernih. Ketika pikiran terus dipenuhi kekhawatiran, kita merasa tidak memiliki jalan. Tetapi ketika kita kembali kepada Tuhan, hati kita mendapatkan kekuatan baru. Bukan berarti semua persoalan langsung selesai, tetapi kita mendapatkan keberanian untuk berkata, hari ini saya akan melangkah lagi. Mungkin langkah kecil, tidak apa-apa. Yang penting jangan berhenti. Kalau hari ini hanya mampu melakukan satu hal, lakukan satu hal itu bersama Tuhan. Kalau hari ini hanya mampu berdoa dengan air mata, berdoalah. Kalau hari ini hanya mampu berkata, Tuhan tolong saya, maka katakanlah. Doa yang pendek sekalipun tetap didengar Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada satu bagian menarik dari ayat ini. Nehemia juga berkata, kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Ketika Tuhan memberikan sukacita, mereka juga diajak untuk memperhatikan orang lain. Ini mengajarkan kepada kita bahwa berkat bukan hanya tentang apa yang kita miliki. Kadang kita merasa harus memiliki banyak terlebih dahulu sebelum kita menjadi berkat. Padahal tidak selalu demikian. Kita bisa menjadi berkat melalui perkataan.
Kita bisa menjadi berkat melalui doa. Kita bisa menjadi berkat melalui perhatian. Kita bisa menjadi berkat dengan mendengarkan seseorang yang sedang terluka. Kita bisa menjadi berkat dengan memberikan semangat kepada seseorang yang hampir menyerah. Mungkin kita tidak mampu memberikan banyak secara materi, tetapi kita masih bisa memberikan kasih, dan terkadang satu perkataan sederhana, "Jangan menyerah, Tuhan masih bersamamu," bisa menjadi kekuatan besar bagi seseorang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi apa yang bisa kita lakukan ketika hati sedang berat? Pertama, akui pergumulan kita kepada Tuhan. Jangan sembunyikan apapun dari Tuhan. Ceritakan kepadanya apa yang sedang kita rasakan. Kedua, jangan biarkan masalah menjadi pusat kehidupan kita. Masalah memang nyata, tetapi Tuhan jauh lebih besar daripada masalah kita. Ketiga, ingat kembali kebaikan Tuhan. Coba ingat berapa banyak pertolongan Tuhan yang sudah kita alami sampai hari ini. Kalau Tuhan sudah menolong kita melewati hari-hari yang lalu, kita boleh percaya bahwa Tuhan juga akan menolong kita menjalani hari ini. Yang keempat, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, tetap lakukan bagian kita. Berdoa bukan berarti kita berhenti berusaha. Percaya kepada Tuhan bukan berarti kita pasif. Kita tetap bekerja, kita tetap mencari jalan, kita tetap melakukan apa yang bisa kita lakukan. Tetapi kita melakukannya sambil menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin pagi ini kita belum mengetahui bagaimana hari ini akan berakhir. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi beberapa jam ke depan. Namun kita tahu satu hal, Tuhan ada bersama kita. Karena itu, jangan biarkan masalah merampas sukacitamu. Jangan biarkan kegagalan membuatmu merasa Tuhan sudah meninggalkanmu. Jangan biarkan kekhawatiran membuatmu lupa bahwa selama ini Tuhan telah memeliharamu. Hari ini mari kita berkata, "Tuhan, mungkin masalahku besar, tetapi aku memilih untuk percaya. Aku mungkin sedang lemah, tetapi sukacita yang berasal darimu akan menjadi kekuatanku." Sebab firman Tuhan berkata, "Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu." Maka berjalanlah hari ini dengan iman, tersenyumlah kembali, bangkitlah kembali, kerjakan bagianmu, dan percayalah Tuhan belum selesai dengan hidupmu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Terima kasih karena melalui firman-Mu, Engkau kembali mengingatkan kami bahwa tidak perlu terus hidup dalam duka cita dan ketakutan, sebab Engkau adalah Tuhan yang menyertai, menguatkan, dan memelihara kehidupan kami. Tuhan, jika masih ada di antara kami pagi ini yang masih membawa beban dari hari-hari sebelumnya, ada yang sedang menghadapi masalah yang belum selesai, ada yang sedang memikirkan kebutuhan hidup, ada yang sedang menghadapi pergumulan dalam keluarga, pekerjaan maupun masa depan, kami menyerahkan semuanya kepadamu. Ajarlah kami untuk tidak membiarkan masalah merampas sukacita yang Engkau berikan kepada kami. Ketika hati kami lemah, kuatkanlah kami. Ketika kami takut, maka tenangkanlah kami. Ketika kami bingung, berikanlah kami hikmat, dan ketika kami tidak melihat jalan keluar, berikanlah kami iman untuk tetap percaya bahwa Engkau sedang bekerja. Tuhan, kami tidak tahu apa yang akan kami hadapi sepanjang hari ini, tetapi kami percaya bahwa kami tidak berjalan sendirian. Pimpin setiap langkah kami, jagalah perkataan kami, pikiran kami, dan setiap keputusan yang kami ambil. Biarlah sukacita karena Engkau menjadi kekuatan kami. Jangan biarkan kami dikuasai oleh kekhawatiran, rasa bersalah, ketakutan, ataupun kegagalan masa lalu kami. Jika hari ini kami harus menghadapi sesuatu yang berat, berikan kami hati yang tetap percaya. Jika kami harus menunggu jawaban doa, berikan kami kesabaran. Jika kami harus melewati jalan yang sulit, peganglah tangan kami agar kami tidak menyerah. Dan Tuhan, mampukan kami menjadi berkat bagi orang-orang yang kami jumpai hari ini. Biarlah melalui perkataan,
sikap dan kehidupan kami, orang lain dapat merasakan kasih dan kebaikan-Mu. Kami menyerahkan hari ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa sukacita karena Tuhan adalah kekuatan kami, dan bersama-Mu kami memiliki pengharapan untuk terus melangkah. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, lakukanlah firman Tuhan yang telah didengar, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Dan Roh Kudus akan menolong kita untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan selalu setia di dalam panggilan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat menjalani hari ini. Jangan bersusah hati, tetap percaya, tetap berharap, dan tetap bersuka cita. Sebab Tuhan menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di dalam renungan pagi yang berikutnya. Dan selamat bekerja dan melayani di dalam Tuhan. Amin.